Selamat pagi teman-teman. Ya, udah lama kita nggak ngevlog. Sekarang kita sama Aksa. Tuh. Ini mau tayang kapan nih? Ini mau tayang mungkin tahun baru kali. Ini ya. jadi baru tayang. Tuh. Jadi hari ini kita diajak visit lagi ke MRT fase 2 di Stasiun Monas. Stasiun kebanggaan kita bersama. Kita mau melihat perkembangannya di sini. Oke, ikuti video ini sampai habis ya. Siapa tahu ada info yang bermanfaat. Ya, oke. Sebenarnya agak grogi sih, udah agak-agak lupa gimana opening ngevlog ya. Tapi ini adalah kondisi MRT Jakarta fase 2 CP201 di Stasiun Monas saat akhir bulan Mei kemarin. Dan aku mau tayangin ini untuk share ke teman-teman bagaimana perkembangannya. Kita mulai dengan seperti biasa, turun tangga menuju ke lantai concourse dan lantai platform. Kita mau turun ke bawah dan maksimal 5 orang sekali turun naik. Perhatikan langkahnya karena ini sempit dan curam. Oke, sekarang kita ada di area concourse namanya. Bagi teman-teman yang belum tahu, seluruh stasiun di MRT fase 2 ada di bawah tanah, termasuk stasiun Monas ini. Dan lantai concourse ini adalah lantai di mana kita biasanya beli tiket, terus juga ada tenan, bisa beli minuman atau tempat-tempat makan. Dan ini juga menjadi tempat untuk kita mengakses ke bawah, tempat kita naik turun MRT Jakarta. Panjang lantai concourse ini di Stasiun Monas sekitar 266 meter di kedalaman 8 meter. Jadi lumayan panjang dan katanya termasuk salah satu yang terpanjang, tapi masih lebih panjang Stasiun Tamrin katanya. Oke, selanjutnya kita turun lagi ke bawah ke area platform. Tangga turun naik yang aku gunain ini juga merupakan akses bagi para pekerja ataupun juga staf dari MRT Jakarta untuk menginspeksi atau memastikan proses pembangunannya sesuai dengan schedule. Kita turun lagi makin ke bawah. Di lantai platform ini kedalamannya sekitar 17,9 atau 18 meter teman-teman. Dan udaranya sebenarnya nggak terlalu pengap ya, karena di sini memang sudah dibangun ventilasi sehingga udara keluar maupun udara di dalam ruangan ini sirkulasinya udah dijaga. Nah, sekarang kita mau bergerak menuju ke tunnel yang sudah selesai dibor sampai ke Stasiun Tamrin dan Bundaran HI. Ini adalah tunnel yang menuju ke Bundaran HI, dan untuk tunnel yang ke arah Harmoni sebenarnya udah selesai juga dibolong dari stasiun Monas ini tuh, kalau teman-teman lihat. Tapi memang untuk dari Monas sampai ke Harmoni pekerjaannya masih berlangsung teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan video MRT fase 2 yang aku buat beberapa bulan lalu, aku juga sebenarnya udah lupa sih kapan terakhir aku bikin. Ada hal yang menarik nih. Kalau dulu di dalam terowongannya ada relnya, ada rangkaian rel. Aku pikir dulu itu memang rangkaian rel yang sama dengan rangkaian rel MRT Jakarta atau Ratangga. Ternyata bukan. Itu adalah rel yang digunakan oleh mesin bor dan juga lori kereta selama proses konstruksi pengeboran berlangsung. Jadi sesudah tunnelnya selesai dibangun, maka relnya dicopot lagi. Dan nanti baru rel khusus untuk Ratangga dibuat dan dipasang di terowongan ini. Nah, ini dia terowongan MRT Jakarta di akhir Mei kemarin. Jadi informasi aja buat teman-teman, terowongan dari Stasiun Monas menuju ke Stasiun Tamrin sejauh 385 meter sudah selesai dibor dan dipasang ringnya. Kalau dikali 2, jadi total panjang terowongan ini untuk southbound dan northbound itu 770 meter. Dan diselesaikan oleh TBM atau Tunnel Boring Machine nomor 2.
Oke, jadi kita sekarang udah ada di dalam tunnel MRT fase 2, jalur menuju ke kota dan juga jalur menuju ke Tamrin. Jadi seru banget hari ini bisa diundang MRT Jakarta. Thank you MRT Jakarta, semoga lancar pembangunannya. Kita bisa segera nikmatin secepatnya. Aku juga baru tahu kalau ternyata mesin bornya ini punya berat sekitar lebih dari 300 ton. Dan kemampuan bornya ternyata nggak cepet-cepet amat, sekitar 7,5 sampai 8 meter per hari. Jadi kebayang ya, untuk ngebor sejauh 385 meter kali 2 dari Monas sampai ke Tamrin butuh waktu yang nggak sebentar teman-teman. Tapi hasilnya keren banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan kalau teman-teman perhatiin, ada ring yang melindungi terowongan ini. Dan ring itu memang otomatis juga langsung dipasang sesudah bor selesai mengebor bagian-bagian terowongan tadi. Mudah-mudahan di kunjungan berikutnya bisa mencoba jalan kaki dari terowongan di Monas sampai ke Tamrin ya. Kayak dulu kita nyobain dari Duku Atas sampai Bundaran HI. Sebenarnya bukan hanya ngeliat terowongan yang menjadi daya tarik dari kunjungan MRT Jakarta fase 2 kali ini. Tapi menurut aku melihat kegiatan atau aktivitas pekerjaan para pekerja di sini juga menarik teman-teman. Seperti contohnya ini adalah ring yang dipasang di dalam terowongan yang beratnya ini bukan cuman berat tapi berat banget gitu, dan bisa diangkut satu persatu, panel per panel, bagian per bagian. Menurut aku satu pekerjaan yang bukan cuma butuh kesabaran tapi juga butuh kehati-hatian serta standar keselamatan yang tinggi. Jadi nggak heran sih sebenarnya teknologi yang diterapin di MRT Jakarta khususnya di fase 2 kali ini memang teknologi yang paling mutakhir yang memberikan keamanan serta keselamatan bagi semuanya. Ring panel ini kemudian dibawa oleh lori atau kereta atau gerobak berkereta ini ke tunnel yang sedang dibangun ke arah Harmoni teman-teman. Jadi ini pengalaman pertama aku juga melihat lori di dalam MRT Jakarta fase 2 ini. Dan unik aja gitu ya, sebelum Ratangga melaju sebenarnya udah ada lori ini yang hilir mudik di terowongan MRT Jakarta. Semoga waktu nanti sudah beroperasi di tahun 2025, keinget lagi dengan video ini dan menghargai orang-orang yang sudah bekerja keras membangun terutama lantai platform ini, karena pastinya nggak gampang dengan segala macam teknologinya. Gimana rasanya kunjungan ke MRT? Menegangkan. Menegangkan. Yang paling seru bagian mana nih? Oh, buat saya sebagian turun tangga. Turun tangga. Oke. Another life under the tunnel. Iya ya, kayak kehidupan lain ya. Seru tapi ya. Mantap. Oh iya, tambahan informasi buat teman-teman, pintu masuk stasiun MRT Monas ada 2. Yang pertama di Jalan Silang Barat Monas dan yang kedua di museum dekat Museum Nasional. Dari situ kita bisa turun ke bawah menuju ke lantai concourse ini. Sekali lagi terima kasih banyak MRT Jakarta yang sudah mengundang aku lagi untuk visit melihat perkembangan terbaru dari pembangunan MRT Jakarta fase 2 CP201. Semoga pekerjaannya bisa sesuai dengan target, selesai pada waktunya, dan kami-kami yang nggak sabar menanti ini bisa terus dapat update terbaru tentang MRT Jakarta. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Khusus bulan Juni, aku akan buat video sebanyak-banyaknya karena ini ulang tahun Jakarta. Sampai ketemu lagi. Bye.